PM reject Anwar call for 10 PM ceasefire tonight. Ya, dalam Malaysia ini kita buat perjanjian. Ada yang tak setuju? Ada. Di Thailand pun begitu. Tapi saya... Halo, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Situasi antara Thailand dan Kamboja belakangan ini kembali jadi sorotan. Hubungan kedua negara tetangga di Asia Tenggara tersebut dikabarkan memanas, terutama terkait persoalan perbatasan yang sejak lama memang sensitif. Dalam beberapa laporan, ketegangan ini disebut meningkat karena adanya pergerakan militer dan saling tuding di wilayah yang dipersengketakan. Di tengah kondisi tersebut, beredar kabar bahwa Thailand sempat meminta dukungan dari Indonesia. Indonesia sendiri dikenal cukup aktif dalam diplomasi kawasan ASEAN dan sering berperan sebagai penengah konflik antar negara anggota. Hal ini membuat banyak pihak menilai langkah tersebut sebagai upaya mencari solusi damai melalui jalur regional. Menariknya, menurut pemberitaan yang beredar, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga disebut telah melakukan komunikasi langsung untuk menawarkan bantuan mediasi demi meredakan ketegangan. Namun, upaya tersebut justru dikabarkan tidak mendapat respons positif dari pihak Thailand. Penolakan ini memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari pertimbangan politik dalam negeri hingga strategi diplomasi yang berbeda. Perlu dicatat, dalam konflik antar negara, keputusan untuk menerima atau menolak mediasi sangat bergantung pada banyak faktor, termasuk kepentingan nasional, situasi keamanan, dan dinamika politik masing-masing negara. Karena itu, respons Thailand terhadap tawaran bantuan tersebut tidak bisa dilihat secara hitam putih. Hingga saat ini, masyarakat internasional tentu berharap agar ketegangan antara Thailand dan Kamboja dapat diselesaikan melalui dialog damai, sesuai dengan semangat ASEAN yang mengedepankan stabilitas dan kerjasama kawasan. Semua ya, saya dari Kamboja. Thailand berinvasi Kamboja lebih dulu. Kamboja membutuhkan perdamaian. Semuanya, nama saya Aina, saya dari Kamboja. Saya membuat video ini untuk minta tolong dengan negara Indonesia atau negara semua, minta damaikan negara Kamboja dan Thailand masalah perang ini. Terima kasih. Semua rอบนี้อันวาแสบเลยเพราะอันวาเป็นคนจัดฉากทั้งหมด Tapi tak ada model saya dengar ada jenderal, mantan jenderal siap, dia kritik saya. ที่เพื่อนบ้านสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็ดีท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ดีท่านก็ต้องการให้ไม่มีการสูญเสียชีวิตนะครับซึ่งก็เห็นตรงก็เป็นจุดเดียวกับพวกเรานี่แหละครับไม่มีใครอยากเห็นการสูญเสียชีวิต Thai PM reject Anwar call for 10 PM ceasefire tonight. Jangan kata berita ni fake, tapi ini kenyataan sendiri tau. Benda ni dah viral tau. Kau tahu PMS post apa ni? Kononnya telefon. Ini kata bapak telefon. Kononnya nak bincang dengan Donald Trump lah apa benda. Konon nak jadi bapa perdamaian kan. Tapi kenapa statement ni keluar? PMS, kenapa statement ni keluar? PM reject Thai tau. PM Thai reject Anwar kau tau. PM Thailand dah umum dah. No genjatan senjata,
perang diteruskan, jika perang dilanjutkan, bukan setakat manusia akan ramai mati terbunuh, bekalan makanan juga akan turut mati. PMX punya call, mereka reject. Mereka kata kami tak mau pihak ketiga, kami tak mau orang lain yang duk sibuk-sibuk hal kami. Kalau betul nak berdamai, Kemboja kena main berdamai dengan kami. Konflik ni macam tak nampak dah jalan damai. Makin teruk lagi ada. Thailand, Kemboja ni kita kena tahu, mereka adalah nadi beras untuk Asia Tenggara. Bila berlaku perang macam ni, rasa-rasa apa berlaku dekat sawah padi? Agak-agak mereka tinggal ke mereka nak usaha juga sawah padi tu? Logistik agak-agak tersekat tak? Dan yang paling penting, apa akan jadi dengan harga beras? Bila makanan jadi senjata, rakyatlah yang akan lapar dulu. Krisis makanan 2026 bukan sekadar berita TikTok. Kita semua kena bersiap siaga. Perang, dia tak bunuh dengan peluru dulu. Dia bunuh dengan lapar. Kalau kau sekadar tunggu kerajaan selamatkan kau, bermakna mungkin 2026 kau dah terlambat. Terjadi konflik Kamboja sama Thailand, tiba-tiba Donald Trump yang menjadi penengah dan begitu. Saya merasa embarrassing. Yang kedua, Muhammad, ni yang terbaru, bekas pengurusi ASEAN Susilo Bambang yang juga mengeluarkan kenyataan yang hampir sama. Ya, Muhammad kena bagi maklumat. Ya, dalam Malaysia ini kita buat perjanjian. Ada yang tak setuju? Ada. Di Thailand pun begitu. Tapi saya berunding dengan siapa? Dengan Perdana Menteri dan kerajaan lah. Okey? Dan kalau ada satu ex-general yang tak pernah menang pilihan raya bangkitkan, tak apalah, tu hak dia. Tapi yang kita nak jadikan dia sebagai hero ni apa benda? Ini masalah dia. Ya? Ini maknanya kutip pandangan di sini. Apa juga dasar ekonomi madani, kemiskinan, panggillah wakil-wakil pembangkang, ada aja yang bantah. Tapi cuma tak adalah famous mereka boleh kutip dapat perhatian media. Kalau media antarabangsa macam bawa, memang kejayaan Malaysia pun juga dicemburui, kita tahu. Ya? Ada orang tidak senang. Mengapa Malaysia negara kecil dapat perhatian dunia? Ada masalah. Saya tak nafikan begitu. Cuma Perdana Menteri pada ketika itu, Seta, soal pandangan SBY itu kerana dia bimbang apa yang kita persetuju itu seolah-olah dipaksakan ke atas Indonesia. Tidak benar. Ya. Kita bersetuju dengan perkecualian kita, saya sebut 5.2, 7.3 yang memberi pengiktirafan kepada dasar negara kita, keselamatan negara kita, undang-undang dan peraturan negara kita, yang termasuk di dalamnya dasar Bumiputera, dasar memelihara kepentingan tempatan. Ini yang dikemukakan. Tidak ada masalah orang bersetuju dengan kita, kerana dalam negara pun ada yang tidak setuju, tidak masalah. Dalam Jemaah Menteri pun perbincangan yang panjang dan perbahasan yang hangat sebelum dapat dimeteraikan keputusan akhir. وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم yang saya yang luar kami boleh kami dia di Muhammad dan semoga situasi ini tidak berkembang menjadi konflik, terbuka dan semua pihak dapat menemukan jalan tengah yang terbaik. Kalau kamu ingin terus update narasi dan pembahasan isu internasional dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.